Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang topik anti turunan dan pengantar dari persamaan diferensial. Langsung saja untuk definisinya, yaitu suatu fungsi f itu suatu anti turunan dari fungsi f pada interval i jika dx fx-nya sama dengan fx. Jadi jika kalau kita turunkan fungsi f ini, maka dia sama dengan fx pada interval i. Ini jika f pasien x-nya sama dengan fx untuk semua x pada i. Nah, notasinya kita kenal dengan lambang integral ya. Aturan yang akan kita bahas yang pertama adalah aturan pangkat. Jadi jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Contoh, untuk integral 1 dx sama dengan, berarti x pangkat R-nya adalah 0 plus 1 per 0 plus 1 sama dengan x pangkat 1 per 1 plus C. Berikutnya adalah integral dari x pangkat min 2 per 3 dx sama dengan x pangkat min 2 per 3 plus 1 per min 2 per 3 plus 1 plus C. Ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini x pangkat sepertiga per 1 per 3 plus C sama dengan 3 kali x pangkat sepertiga plus C. Teorema berikutnya ini ada integral dari fungsi trigonometri ya, integral sin x dx sama min cos x plus c, integral dari cos x dx sama dengan sin x plus c. Kemudian integral dari hasil kali konstanta dengan suatu fungsi sama dengan konstanta dikalikan dengan integral fungsi tersebut. Kemudian integral dari penjumlahan atau pengurangan suatu fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan dari kedua fungsi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah gx pangkat r kali g aksen x dx, di mana gx ini merupakan fungsi dan g aksen x-nya adalah turunan dari gx, maka turunannya integralnya adalah gx r plus 1 per r plus 1 plus c. Contoh, untuk yang pertama adalah integral dari x kuadrat plus x dx. Ini kita pisahkan menggunakan teorema yang sebelumnya, yaitu integral dari x kuadrat dx ditambah dengan integral dari x dx. Kemudian sepertiga ini integral x kuadratnya sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus setengah x kuadrat plus c. Kemudian berikutnya adalah integral t kuadrat min 2 cos t dt. Di sini sama dengan ini kita pisahkan juga integral dari t kuadrat dt min 2 kali integral cos t dt. Ini integral 2 cos t dt ini kita menggunakan aturan sebelumnya, kita pisahkan menjadi min 2 kali cos t dt. Sama dengan integral t kuadrat dt-nya sama dengan sepertiga t pangkat 3, sedangkan integral dari min 2 cos t dt sama dengan min 2 sin t plus c. Berikutnya adalah sin x kali 1 plus cos x pangkat 4 dx. Nah, yang ini kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa memisahkan saja 1 plus cos x-nya ini sama dengan u. Jadi u sama 1 plus cos x, maka du-nya sama dengan min sin x dx, sehingga di sini kita hanya punya sin x dx. Jadi biar gampang nanti untuk substitusinya, sehingga sin x dx ini sama dengan negatif dari du. Sehingga kalau jabarkan integral sin x plus kali 1 plus cos x pangkat 4 dx sama dengan integral dari sin x dx-nya adalah min du. 1 plus cos x pangkat 4 adalah u pangkat 4. Sehingga sama dengan min 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Kemudian u-nya kita substitusikan tadi permisalannya. Min 1/5 dikali 1 plus cos cos x pangkat 5 plus c. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel bebas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persamaan diferensial. Jadi dx sama dengan x pangkat x plus sin x. Ini variabelnya ada apa? dy per dx ya. Kemudian ini juga persamaan diferensial, ini juga persamaan diferensial, dan sampai nomor 4 sama, merupakan persamaan diferensial. Nah, kemudian persamaan diferensial dy per dx ini bisa kita buat seperti ini. Dy per dx sama fx dapat diubah menjadi dy sama dengan fx dx. Nah, kemudian masing-masing ruas ini kita integralkan, sehingga yang integral ini, integral dy sama dengan integral fx dx, sehingga diperoleh y sama dengan f besar x plus
C. Sehingga Y sama FF plus C ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang di atas. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalkan kita punya fungsi mempunyai persamaan diferensial Y per dx plus x plus Y sama dengan 0. Kita punya Y-nya sama dengan 1 min x kuadrat. Ini nilai awalnya. Kemudian maka dy per dx sama dengan ini kita buat bentuknya seperti ini, min x per y. Kemudian kita kali silang ya, y dy sama dengan min x dx. Masing-masing kita integralkan. Yang kiri kita integralkan, yang kanan juga kita integralkan. Integral y dy sama dengan setengah y kuadrat plus c. Ini c1 kita misalkan di sini. Min x plus dx sama min setengah x kuadrat plus c2. Nah, setengah y kuadrat plus c1 sama dengan min setengah x kuadrat plus c2. Ini bisa kita gabungkan, kita pindahkan ke ruas kiri semua sama dengan setengah y kuadrat plus setengah y kuadrat plus c. Dengan c-nya adalah c1 min c2 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan nilai awalnya y sama 1 min x kuadrat, maka ini kita substitusikan ke nilai y ini. Maka 1 per 2 dikalikan dengan y kuadratnya berarti akar dari 1 min x kuadrat ya. Jadi 1 dikuadratkan, jadi 1 min x kuadrat plus setengah x kuadrat plus c sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ini setengah x min setengah min setengah x plus setengah x itu 0 ya, sehingga c-nya adalah negatif setengah. Dengan demikian, solusi dari persamaan ini adalah setengah y kuadrat plus setengah x kuadrat min setengah. Atau nanti kita buat setengah y kuadrat sama dengan min setengah x kuadrat plus setengah. Kemudian y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 1. Nanti y-nya maka plus minus dari akar tersebut. Oke, demikian materi terakhir kita untuk kalkulus 1 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.